Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas teknologi perpipaan, sistem perpipaan industri gula tebu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Sixteen Febrianto Pasaribu, nomor induk mahasiswa 19320035, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, Universitas Jana Badra. Kajian pustaka. Ini adalah sumber-sumber data atau blok-blok di mana saya mengumpulkan data untuk membuat presentasi kali ini. Pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi sangat cepat sehingga dengan semakin banyaknya pertumbuhan usaha menyebabkan persaingan yang semakin pesat dan ketat pula. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendukung perkembangan alat-alat produksi pada dunia industri. Salah satunya adalah pada bidang konversi energi yang memunculkan banyak ide kreatif yang bermanfaat pada dunia industri. Mesin-mesin konversi energi tersebut akan menjadi sumber energi dalam pengoperasian peralatan produksi yang digunakan industri. Salah satu mesin konversi energi yang sering digunakan adalah mesin boiler atau kettle uap. Dan salah satu industri yang menggunakan mesin boiler adalah industri pembuatan gula, yaitu untuk mendukung proses produksinya. Pada pabrik gula, proses produksi sendiri adalah proses pengolahan bahan baku yaitu tebu menjadi bahan jadi berupa kristal gula. Proses pembuatan gula yang pertama adalah ekstraksi nira, yaitu proses pemerahan cairan tebu atau nira dengan cara digiling. Kemudian dijernihkan menggunakan metode sulfitasi untuk menghasilkan endapan yang akan menyerap bahan-bahan bukan gula. Setelah dijernihkan, kemudian dilakukan penguapan, lalu dilakukan proses kristalisasi dan pengeringan gula dengan menggunakan udara panas boiler yang merupakan alat untuk menghasilkan uap untuk berbagai keperluan. Jenis air dan uap air sangat dipengaruhi oleh tingkat efisiensi itu sendiri. Pada mesin boiler, jenis air yang digunakan harus dilakukan dengan demineralisasi terlebih dahulu untuk mensterilkan air yang digunakan, sehingga pengaplikasian untuk dijadikan uap air dapat dimaksimalkan dengan baik. Boiler atau kettle uap ini berfungsi sebagai penghasil uap panas untuk pemanasan dan sebagai sumber energi untuk mengoperasikan mesin-mesin produksi. Boiler. Boiler adalah sumber utama penghasil energi untuk pembangkit listrik yang menyuplai seluruh kebutuhan daya listrik dalam pabrik, sekaligus sebagai sumber energi pemanas untuk memasak gula di bagian proses yang dialirkan melalui pipa-pipa. Dalam melakukan kerjanya, boiler membutuhkan adanya panas yang digunakan untuk memanaskan air. Panas disuplai dari bagian disebut dengan furnace, sementara furnace akan membuang gas hasil pembakaran yang mengandung banyak debu mengingat bahan bakar yang digunakan adalah bagas atau ampas debu. Komponen pada boiler dan fungsinya. Yang pertama ada tungku pembakaran atau furnace. Tungku pembakaran atau perapian merupakan komponen utama dalam sistem pemanas boiler. Disinilah proses pembakaran terjadi yang nantinya menjadi sumber panas. Panas yang dihasilkan akan dipindahkan ke air yang mengalir di dalam pipa. Drum uap. Sesuai namanya, drum uap berfungsi sebagai wadah menyimpan air panas dan uap, atau campuran keduanya. Pemanas super. Alat ini berfungsi sebagai pengering uap. Hal ini dikarenakan uap yang berasal dari drum bersifat basah, sehingga perlu dikeringkan sebelum digunakan. Pemanas udara. Seperti namanya, bagian ini berfungsi untuk memanaskan udara yang dipakai, meniup bahan bakar agar terbakar dengan sempurna. Pengumpul abu. Komponen ini berfungsi untuk mengumpulkan abu hasil pembakaran sehingga mengurangi pencemaran udara. Komponen ini juga membantu dalam mencegah kerusakan yang dapat timbul akibat karena adanya abu.
Katup pengaman. Katup ini berfungsi sebagai pembuang uap apabila tekanan uap melebihi batasnya. Katup ini akan otomatis terbuka saat pendeteksi tekanan mendeteksi adanya kelebihan. Gas penduga berfungsi untuk mengetahui ketinggian air dalam drum. Dengan adanya bagian ini, ketinggian air dapat lebih mudah dikontrol saat boiler sedang beroperasi. Spesifikasi pipa boiler. Pipa boiler menggunakan pipa untuk tekanan sedang dan tekanan tinggi. Dibuat dengan prosedur yang mulus, pipa baja dengan tanpa pengelasan. Jenis pipa ini banyak digunakan pada instalasi pemipaan dan tabung heat exchanger, boiler bertekanan tinggi, economizer, pemanas, pipa industri petrokimia, dan lain-lain. Bahan dan standar pipa boiler. Yang pertama adalah baja karbon, seperti ASTM atau ASME A, SA106, ASTM A179, ASTM A192, ASTM atau ASME A, SA210, ASTM A333GR167. Yang kedua adalah baja paduan seperti ASTM atau ASME A, SA213T1, T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, dan T92. ASTM A335, P1, P2, P5, P9, P11, P12, P22, P91, dan P92. Yang ketiga adalah baja tahan karet, seperti ASTM A268, ASTM A213, TP304 atau L, TP316 atau L, 310S, 309S, 317, 317L, 321, 321H, dan baja tahan karet, material duplex, dan lain-lain. Ukuran umum. Ukuran umum dari pipa boiler adalah OD dari 6 mm hingga 1240 mm dengan ketebalan dari 1 mm hingga 50 mm. Jenis untuk pipa boiler sendiri adalah pipa lurus dan pipa baja boiler U untuk heat exchanger. Standar-standar ini menentukan klasifikasi, ukuran, bentuk, berat, dan penyimpangan yang diizinkan. Persyaratan teknis, inspeksi, dan pengujian. Pengemasan, penandaan, dan sertifikat kualitas tabung baja seamless untuk boiler. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian boiler adalah pemeriksaan valve. Sebelum starting, semua valve harus dipastikan dalam keadaan tertutup, kecuali untuk valve superheater drain dan valve feedwater. Pemeriksaan fisik. Fisik di sini lebih ke pemeriksaan mekanikal seperti pemeriksaan casing, bearing, fan belt, baut-baut, pipa, dan lain-lain. Pemeriksaan level air. Memastikan level air di gauge glass sekitar level setengah. Jika perlu dilakukan pembersihan pada gelas dan kerangka agar pemantauan lanjutan lebih jelas. Pemeriksaan pressure gauge. Perlu pemantauan adakah tekanan awal atau tidak pada manometer. Pemeriksaan pada valve blowdown. Pemeriksaan ruang pembakaran. Bagian pembakaran atau furnace harus dalam keadaan bersih termasuk bagian fire grate-nya. Pemeriksaan feedwater tank. Sebelum operasional boiler, bagian tangki feedwater harus dalam keadaan selalu siap terisi air. Perlu penambahan jika keadaan air kurang. Pemeriksaan valve di bagian feed pump, aerator, dan softener. Posisi valve harus tertutup sebelum starting kecuali valve softener untuk pengisian air ke tangki. Ini adalah gambar proses flow diagram atau VFD yang menunjukkan bagaimana sistem mesin-mesin di dalam industri gula tebu yang mengolah bahan baku mentah
yaitu tebu menjadi atau sampai kepada gula jadi. Ini adalah gambar piping dan instrumentation diagram, yaitu penjelasan lebih detail tentang proses mengolah bahan mentah yaitu tebu menjadi sampai kepada gula jadi di dalam industri gula tebu. Kesimpulan, boiler mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan kinerja dari sebuah pabrik gula. Dengan kata lain bisa dikatakan sebagai jantung dari pabrik gula tersendiri. Fungsi dari boiler adalah menghasilkan uap yang digunakan untuk kebutuhan proses pabrik dan membangkitkan listrik untuk kebutuhan pabrik maupun perumahan karyawan di sekitar pabrik. Adanya pengaruh pengotoran baik yang ditimbulkan dari bahan bakar maupun air umpan sangat berpengaruh terhadap efisiensi boiler. Peralatan pabrik yang berupa sistem boiler merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan. Boiler di sini mempunyai peranan penting dalam proses produksi uap, di mana uap ini nantinya akan digunakan untuk memutar turbin uap sebagai penghasil energi listrik untuk kebutuhan pabrik, dan uap keluaran turbin digunakan untuk proses pengolahan. Di pabrik gula, uap menjadi kebutuhan utama, di mana uap dibutuhkan untuk semua sistem produksi. Apabila terjadi gangguan pada sistem boiler, maka kelancaran dan kontinuitas produksi uap akan terganggu sehingga produksi gula yang dihasilkan juga akan mengalami gangguan. Sekian dari presentasi saya kali ini, yaitu sistem perpipaan pada industri gula tebu, sistem boiler. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya.